Buat bentuk 3D dengan menggunakan Photoshop. Pertama-tama Anda buat file baru, file new dengan ukurannya tidak usah terlalu gede. Saya bikin 300 kali 300 dengan background content white. Oke. Selanjutnya saya bikin sebuah teks. Saya tulis XI dengan pilih agar bentuk hurufnya yang gemuk. Saya pilih di sini Arial rounded itu bentuknya cukup bagus. Oke, nah ini cukup bagus. Saya perbesar dulu. Ini saya punya ukurannya berapa nih? 256. Kemudian setelah selesai Anda klik saja di sini icon commitnya. Nah, jika perlu digeser Anda aktifkan tool move ini, kemudian Anda geser dikit. Oke, seperti ini. Nah, sekarang saya aktifkan seleksi, saya bikin seleksi, saya tekan Ctrl, klik di sini, kemudian saya bikin layer baru, kemudian ini saya isi dengan warna putih. Anda tekan D di keyboard untuk membuat warna depan dan belakang jadi standar, atau Anda klik di sini ikon ini. Setelah jadi standar hitam dan putih, Anda tekan Ctrl Delete untuk isi dengan warna putih. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini kalau saya hilangkan. Jadi saya punya sebuah layer baru dengan nama layer 1 yang berisi bentuk huruf dengan warna putih. Itu harus Anda lakukan juga. Kemudian tanpa menghilangkan seleksi, pastikan seleksinya masih ada. Anda klik channel. Kemudian seleksi ini saya simpan ke dalam bentuk channel. Saya klik di sini, saya lakukan 2 kali. Jadi saya punya 2 channel alpha. Ini channel alpha 1, ini channel alpha 2. Untuk channel alpha 1 sekarang saya beri filter blur, Gaussian blur. Jadi saya haluskan. Ini untuk memberikan efek 3D nya, untuk memberikan aksen menonjolnya. Oke, sepertinya 15 cukup. 15. Oke. Nah, ini saya rasa cukup. Oke. Saya bisa ulangi lagi supaya lebih halus. Saya klik filter blur, Gaussian blur, atau Anda klik di sini karena ia masih merupakan filter terakhir, atau Anda klik Ctrl F. Tapi kalau Anda tambahkan Alt, Ctrl Alt F, maka filter terakhir akan dijalankan dengan menampilkan kotak dialog. Jadi Anda bisa mengubah besar settingan yang digunakan. Saya atur ini setengahnya yang dari tadi, setengah dari 15 sekitar 7,5. Oke. Saya ulangi lagi, Ctrl Alt F, setengahnya dari 7,5, berapa, 3, sekian atau ya inilah. Oke. Sekali lagi Ctrl Alt F. Jadi ini pengulangan ini dilakukan terus, tujuannya supaya bentuknya lebih halus. Oke, sekali Ctrl Alt F. Ya, pas 0,7. Oke. Sekarang hilangkan seleksi, Ctrl D atau klik select di slide. Anda perhatikan bahwa sisi luarnya itu akan bergerigi. Lihat ini. Nah, ini bergerigi. Nah, supaya si gerigi ini hilang, Anda berikan lagi Gaussian blur, filter blur, Gaussian blur, atau Ctrl Alt F yang tadi. Nah, perhatikan. Nah, inilah dia, supaya tidak terlalu bergerigi. Saya rasa 2 cukup ini. 2. Oke, 2. Saya ulangi lagi, Ctrl Alt F, saya ganti dengan 1. Scroll ke bawah untuk mengurangi 0,1, atau sambil menekan Shift scroll bawah untuk mengubah jadi mengurangi 1. Oke. Nah, sekarang saya punya bentuk seperti ini di alpha 1. Ini untuk 3D nya. Sekarang untuk memberikan aksen, untuk memberikan highlight 3 dimensinya, saya menggunakan tekstur baru di alpha 2. Di sini bentuknya masih seperti awal. Saya masukkan seleksinya, saya tekan Ctrl, klik di sini, kemudian saya geser. Saya aktifkan dulu tool marquee di sini, kemudian dengan menggunakan panah bawah, panah atas, panah kiri kanan, saya geser sambil menekan Shift supaya geserannya lebih jauh. Tekan Shift, tahan Shift, kemudian panah kanan, panah bawah, panah kanan, panah bawah.
Oke, tekan delete. Oke, seperti ini hasilnya. Atau kalau saya ulangi lagi, jangan terlalu jauh lah. Shift kanan bawah, tekan delete. Nah, jadi tidak usah terlalu gede. Jadi seperti ini. Ini akan kita jadikan highlightnya. Sekarang tekan Ctrl, kemudian klik untuk mengambil seleksinya, membuat seleksinya. Kemudian sekali lagi seperti tadi, kita bikin agar bentuknya lebih halus. Filter, blur, Gaussian blur. Atau Anda lihat di sini, Anda masih bisa menggunakan shortcut Ctrl Alt F. Tidak usah terlalu gede, cukup 2 atau 3 atau 4, 3 lah saya cukup. Saya pikir cukup. Oke. Sekarang saya ulangi lagi, setengah dari 3. Ya, oke, boleh seperti itu. Nah, untuk memperhalus sisi luarnya yang Anda lihat ini bergerigi, saya ulangi lagi dengan hilangkan seleksi dulu, kemudian kembali Gaussian blur. Seperti ini cukup. Oke. Sekali lagi. Lebih kecil. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke palette layers, aktifkan layer 1. Kemudian ini saya beri filter, render, lighting effects. Nah, di sini saya sudah punya sekarang ini warna cahaya yang digunakan hijau. Anda bisa merubahnya dengan cara klik di sini, klik. Misal untuk biru, jadi Anda cari di sini. Kalau mau merah, ini merah, biru di sini biru. Anda tinggal geser di sini, klik. Oke, ini kayaknya cukup bagus ya. Jadi begini, tinggal Anda atur. Anda geser-geser sini, putar jika mau untuk mengatur arah cahaya dari bawah, tapi kayaknya tadi sudah cukup bagus dari atas. Ini bisa Anda geser juga. Nah, ini untuk mengatur supaya lebih gelap atau ini supaya lebih terang. Oke, ini cukup bagus. Ya, tinggal saya klik saja. Oke. Nah, Anda perhatikan bahwa ini masih bentuknya sedikit buram. Saya haluskan dulu dengan cara saya klik layer 1 sambil menahan Ctrl. Nah, filter, blur, Gaussian blur. Nah, ini cukup bagus. 4 kayaknya kurang terlalu gede. Ya, 3 cukup. Oke. Saya langgan seleksi, kemudian saya sekarang bikin satu layer baru, namanya layer 2. Kemudian saya load seleksi dari alpha 2. Ctrl klik alpha 2. Kemudian di layer 2 ini saya kembali ke layer 2. Ini saya isi dengan warna putih. Karena saya sudah punya warna belakangnya, warna background putih, saya tinggal lakukan Ctrl delete atau Ctrl backspace, sama saja. Nah, Anda perhatikan bahwa sekarang dia kesan 3D-nya lebih jelas. Tapi terlalu berlebihan saya rasa. Saya rubah blending mode jadi overlay, atau Anda bisa juga gunakan screen. Pilihan overlay ini akan membuat bagian terang makin terang dan bagian gelap itu makin gelap. Saya turunkan opacity-nya. Jika Anda rasa perlu, Anda bisa tambahkan dulu Gaussian blur. Nah, terus kita ulang. Oh, tidak perlu kayaknya. Nah, inilah bentuknya setelah menambahkan layer 2 yang digunakan untuk memberikan highlight, memberikan efek lebih 3 dimensi. Ini saya hilangkan. Nah, seperti ini hasilnya kurang bagus, tapi dengan ini dia jauh lebih 3D. Anda bisa tambahkan variasi-variasi untuk menghasilkan bentuk